Jadi hari ini juga saya datang ke sini untuk ngecek surat-surat yang berhubungan dengan kemarin dan sudah selesai semua. Itu aja sih. Berikutnya, apakah masih mau jadi suami istri atau masing-masing melakukan gugat cerai? Ketika Bilar mengatakan kata-kata bahwa saya hampir gagal menjalankan amanah Bilar, kamu sudah gagal. Dedek Lesti belum sepenuhnya move on dari peristiwa ini. Jadi peristiwa itu masih membekas ya di memorinya. Ini sih drama untuk konsumsi publik dan kemudian ujung-ujungnya apa? Kantong mereka juga. Kasus KDRT yang menimpa rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar akhirnya mulai menemui titik terang. Usai keduanya telah mensepakati surat perjanjian perdamaian, mekanisme restoratif justice pun telah dikabulkan. Ya, status bebas bersyarat Rizky Bilar kini telah berakhir. Hal tersebut diperkuat oleh Sandi Arifin selaku perwakilan yang mengurus surat perdamaian mereka kemarin. Aksi pamer kemesraan Lesti dan Bilar saat jumpa pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Selasa 18 Oktober 2022 kemarin lagi-lagi menuai sorotan hingga teka-teki baru di kalangan warganet. Tampil kompak mengenakan pakaian serba hitam-hitam ditambah kejanggalan pada gambar di kaos yang dipakai oleh Bilar turut menguak fakta baru yang diulas secara gamblang oleh para pakar. Lantas, benarkah secara alam bawah sadar Bilar ingin mengekspresikan kondisi psikisnya saat ini? Dan seperti apa pula sederet fakta yang dikuak oleh para pakar terkait kejanggalan yang kembali dipertontonkan Lesti dan Bilar kepada publik? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Perkara kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa penyanyi dangdut Lesti Kejora akhirnya mulai menemui titik terang. Pasalnya, usai melalui proses mekanisme restoratif justice pada hari Selasa 18 Oktober 2022 yang lalu, status hukum bebas bersyarat Rizky Bilar kini telah secara resmi dihentikan. Surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kini tengah diurus oleh kuasa hukum Lesti Kejora, yaitu Sandi Arifin. Di samping kebebasan Rizky Bilar atas kasus dugaan KDRT yang dilakukannya, rupanya Bilar dan Lesti sudah berkomitmen untuk memperbaiki hubungan mereka. Meskipun dari kedua belah pihak belum angkat suara terkait kenyataan tersebut, namun kakak Bilar, Bobby Rahman, seakan memberikan sinyal jika Bilar dan Lesti akan meneruskan kehidupan rumah tangga dengan damai. Hal itu didukung dengan statement jika Bilar dan Lesti sudah tinggal seatap dan sedang meluncurkan rencana untuk melakukan honeymoon di suatu tempat. Lantas, benarkah saat ini Lesti Kejora telah menenggelamkan niatnya untuk berpisah dengan Rizky Bilar? Dan seperti apakah fakta yang dibeberkan oleh Bobby Rahman selaku pihak keluarga Rizky Bilar terkait perkembangan rumah tangga Lesti dan Bilar yang sebenarnya? Jadi hari ini juga saya datang ke sini untuk ngecek surat-surat yang berhubungan dengan kemarin dan sudah selesai semua. Itu aja sih. Jadi permasalahannya berhenti sampai di sini, termasuk masalah wajib lapor udah nggak ada lagi. Jadi dengan adanya selesai permasalahan ini, ya selesai semua permasalahan hukum pidana yang ada di Polres Jakarta Selatan. Dengan adanya perdamaian, kesepakatan semua sudah dituangkan semua dan sudah juga ditandatangani dari pihak Dedek Lesti dan Kak Bilar. Jadi mengenai apa yang sudah terjadi sebelumnya sudah dituangkan di dalam perdamaian dan dari
Kak Bilar sendiri juga sudah menyampaikan permintaan maafnya kepada pihak keluarga Dede, dan juga pada saat kejadian hari keduanya sudah langsung datang ke rumah sakit untuk melakukan permintaan maaf kepada kedua orang tua dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi, dan juga kepada kuasa hukumnya Dede Lesti juga Mas Bilar juga sudah menyampaikan bahwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Terkait dengan bagaimana anak setelah mereka damai kembali, karena kan alasan dari pelapor dan saksi korban karena anak kan, bagaimana anak nasib berikutnya, masa depannya gitu loh. Bila tersangka yang sudah selesai menjalani status tersangkanya melakukan sebuah kekerasan dalam rumah tangga lagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, apakah langsung bisa dijadikan tersangka lagi misalnya, atau dibuat laporan polisi baru lagi? Dan saya yakin ayatnya jadi ayat 2 karena berat kan. Ayat 1 kan cuma 5 tahun di pasal 44, ayat 2 baru sekitar 10 tahun. Berikutnya, apakah masih mau jadi suami istri atau masing-masing melakukan gugat cerai? Semoga tidak terjadi, karena bagaimanapun anak yang ngerti apa-apa permasalahan orang tuanya. Belum ngobrol itu, kita masih fokus ya seperti kemarin disampaikan bahwa untuk menyelesaikan ini dulu, karena kan sudah ada perdamaian, sudah dihentikan juga. Tapi udah sempat sharing dong? Kenapa? Udah sempat sharing mungkin? Belum ngobrol. Mereka Belum. sudah tinggal serumah belum? Aku belum nanya itu, yang pasti hanya mau komunikasi sama Dede aja sih. Jangan ditangkapin lah, kalau baik juga tuh pro kontra kan, mereka balikan, mereka bisa banyak banget yang ini kan justru mereka yang berdua yang jalanin kan, ya pasti mereka bisa membina menjadi lebih baik lagi lah ke depannya, itu aja sih. Saya lihat ya mereka ya kayak seperti biasa, baik-baik, ya canda-candaan, peluk-pelukan, ya kayak seperti biasa lah, kayak mana seperti biasa, mereka nggak ada kejadian lah, ya bisa tinggal serumah lagi pastinya. Kayaknya Bilar untuk saat ini mereka nih lagi memperdalam ilmu agama lah saat ini lah, banyak dengar masukan ya, tentunya ya agama pastinya kan, itu aja sih. Ya ngeliatnya ya tentunya pasti ya bahagia, alhamdulillah bahagia kan, mereka bisa akur lagi, peluk-pelukan kayak seperti biasa. Kalau saya lihat sih ya, alhamdulillah ya mereka ya mungkin inilah pelajaran buat mereka ya, bisa menjadi lebih baik lagi ya, itu pastinya. Nggak ada dasarnya, mereka berdua aja mau pingin ini, mau pingin apa nih, mau pingin honeymoon bareng. Jangan pentingin netizen lah untuk saat ini, pentingin keluarga mereka lah, biar bisa menjadi lebih baik lagi keluarga mereka, itu aja sih harapan saya. Momen perdamaian antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar pasca melakukan restoratif justice atau upaya damai belakangan kembali menjadi sorotan. Bagaimana tidak? Terlihat Lesti Kejora dan Rizky Bilar tampil kompak saat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 lalu itu dalam melaksanakan jumpa pers. Lesti dan Bilar kini sudah tidak sungkan lagi untuk bertampil kompak memamerkan kemesraan mereka lagi di hadapan masyarakat luas. Bahkan mereka tampak berjalan bersama dengan menggunakan pakaian serba hitam. Namun, terlepas dari kekompakan mereka dalam mengenakan pakaian serba hitam, gambar yang ada di tengah kaos Bilar pun lagi-lagi berhasil mendapatkan sorotan dari warganet. Hal-hal tersebutlah yang nampaknya menjadi teka-teki baru di kalangan warganet yang membuat para pakar hingga psikolog turut menguak apa yang sebenarnya terjadi pada psikis yang diperlihatkan mereka saat memamerkan lagi keromantisannya. Lantas, benarkah keromantisan yang sedang mereka pertontonkan itu hanyalah sebuah kepalsuan? Buat saya ekspresi Bilar yang ketika dia sedang press conference setelah selesai semuanya ceritanya nih, model rekonsiliasi di sini ada Lesti gitu ya. Nomor satu, banyak ekspresinya Bilar itu adalah ekspresi takut. Jadi dia selama proses tersebut dia mengencang sini, matanya terlihat lebih apa ya, nggak fokus gitu.
Ya, kalau misalnya kita lihat dulu itu apa namanya pupil mata itu dilated dengan kecil gitu. Yang terjadi adalah ketika dia minta maaf gitu, saya tetap belum melihat bahwa itu adalah permintaan maaf yang tulus. Kenapa? Dia nyebutin lagi, dia minta maaf, pada siapanya, pada Lesti, pada keluarga, dia sebutin lengkap, tapi dia belum nyebutin satu apa kesalahan dia gitu loh. Artinya apa? Orang ini belum mau ngaku bahwa dia terbuka, dia salah apa. Kalau dibilang misalnya, ada yang ngatur misalnya, katakanlah pengacaranya, penasihat hukumnya bilang, udah jangan gini, soalnya itu kan nggak baik buat citra kamu. Artinya apa? Kan masih mikirin citra. Orang minta maaf yang tulus adalah nggak mikirin citra, mau kalau benar-benar kata Lesti ya waktu itu ya, bahwa Bilar diboikot segala macam, ya udah kan orang punya hak masing-masing, kan kayak ikhlas. Garis bawain ya, kayak ikhlas. Tapi aslinya enggak. Ketika dia ngomong nggak pakai kata-kata, nggak cerita kata-katanya apa, artinya dia masih khawatir, ragu-ragu, jangan-jangan nanti masih diboikot terus nih kalau disebutin ini, jangan-jangan nanti jejak digitalnya segala macam. Nggak usah, dia nggak ngaku aja jejak digitalnya ada, bos, istilahnya gitu. Percuma orang tahu. Ini malah saya bisa ngebaca bahwa ini acara ini adalah publicity stunt namanya. Untuk kepentingan apa? Publisitas. Wah, udah baikan kan gitu. Tiba-tiba hari ini ditahan, hari ini cabut laporan, hari ini datang ini, hari ini langsung cepet bener. Ini sih drama untuk konsumsi publik dan kemudian ujung-ujungnya apa? Kantong mereka juga. Kemudian ketika Bilar mengatakan kata-kata bahwa saya hampir gagal menjalankan amanah, Bilar, kamu sudah gagal. Bukan hampir gagal, kata-kata Bilar, kata-kata kamu kalau Bilar denger nih ceritanya nih, adalah cuma menyatakan bahwa kamu nggak pernah mau ngakuin bahwa kamu salah. Sampai kapanpun selama kata-kata masih kayak ngeles kayak gitu, nggak berani dengan gentle ngomong dang gitu. Buat saya cowok macam apa sih? Misalnya agak mudah sekali marah, sumbu pendek dan sebagainya. Nah, eksternalnya adalah mungkin saja kita lihat bahwa ada pemicu sedikit bisa apa ya namanya heboh. Misalnya saya udah bilang nih saya nggak mau nih mukul-mukul lagi gini. Tiba-tiba di tengah jalan saya dihadapkan disalip sama orang, tiba-tiba naik. Bisa saja. Makanya sebaiknya harus mendapatkan treatment dulu supaya orang yang tadinya gampang sekali meledak-ledak, tidak bisa mengontrol emosinya, bisa belajar bagaimana caranya mengontrol emosi. Kalau kita bilang bahwa ya kita percaya sama yang dikatakan demi anak ini dan sebagainya, oke lah. Tetapi sebetulnya alasan mendasarnya apa kita juga nggak tahu. Karena kalau alasan mendasarnya anak itu kalau nanti orang tuanya bersatu, tetapi dengan situasi yang mencekam juga, masih tidak nyaman dan sebagainya, berdampak pada pola asuh dan pendekatan kepada anak. Sepertinya dari wajahnya Bilar tuh nggak ada penyesalan sama sekali gitu, merasa tegar mungkin atau gitu ya. Orang ini juga belum dalam keadaan stabil, di mana dia kemarin sudah sempat terpojok dan sebagainya. Merasa lega, iya, karena sudah tidak kemudian dipenjarakan. Tetapi bahwa ada lagi hukuman sosial yang begitu besar itu akan berdampak. Sekarang lagi yang perempuan atau yang jadi korban itu juga mendapatkan hukuman sosial, dihujat juga kan. Jadi sebuah situasi ini buat mereka tidak nyaman. Nggak mungkin orang yang tidak nyaman dalam situasi kehidupan sehari-hari akan kemudian nyaman dalam kehidupan berkeluarga. Makanya itu satu-satu benang kusutnya harus diurai supaya mendapatkan kejelasan apa sebetulnya yang mereka inginkan. Karena kalau misalnya orang bersatu itu kan bisa penyebabnya macam-macam, bisa anak, bisa masih cinta, bucin itu yang dikatakan, bisa masih juga karena orang tua menyuruh untuk kemudian bersatu lagi, atau bisa juga karena urusannya bisnis. Oh oke. Semoga gue nggak salah komen ya. Tapi ya, well item-item itu kan sebenarnya mewakilkan dari rasa duka sebenarnya, dan nggak ada yang salah. Beliau sedang menjalani sebuah proses yang sangat besar sekali. Ya mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang diinginkan sama masyarakat Indonesia bukan melihat dari penampilannya, tetapi nanti kita mendapatkan semua berita yang menjadi benar dan menjadi asumsi buat kita yang jadi puaslah masyarakat Indonesia, itu aja. Ada beberapa orang yang tercokol pada saat masuk ke pengadilan atau masuk dalam kasus.
Mereka itu rata-rata begitu, mengenakan pakaian yang ibaratnya adalah untuk mengatakan bahwa saya ini sedang berduka, maka dia mengenakan hitam. Hitam artinya kedukaan. Ada bahasa tubuh Bilar yang unik. Ketika diminta untuk meluk, untuk ciuman, itu Bilar justru hanya dengan satu tangannya, Lesti itu dipegang dimasukkan ke dalam lengannya Bilar gitu. Sementara satu tangannya itu Bilar tetap bebas ya pemirsa. Ini seperti respon di bawah sadar Bilar yang seolah-olah untuk nunjukin, udah Lesti kamu di sini diem aja, jangan macem-macem. Ini bikin malu, bikin repot gitu ya. Seperti seseorang yang ingin menyembunyikan sesuatu jauh ke dalam ketiaknya ya. Ini membuat kita juga jadi bertanya-tanya ya pemirsa ya, kalau memang ada sesuatu yang Bilar itu merasa bersalah, ada ketulusan di situ, kenapa korespon di bawah sadarnya adalah berusaha untuk narik, untuk menyembunyikan Lesti ke dalam lengannya sendiri. Harusnya kan kalau menurut Bunda ya, ketika seseorang itu ada rasa dia merasa bersalah sebagai pelaku yang menyebabkan luka, itu kan harusnya kedua tangannya terentang, memeluk dengan hangat, menunjukkan kesungguhan, dan bukannya dia berusaha untuk menyembunyikan orang yang disayangin itu ke dalam ke dalam lengannya. Harusnya kedua tangannya terentang. Nampaknya sih ada hal-hal pemirsa yang belum selesai proses rekonsiliasinya antara Dedek Lesti dengan Bilar ya, sehingga masih ada hal-hal yang perlu dibicarakan, dan itu membuat Bilar merasa tidak nyaman. Ketika Dedek itu memberikan speech ya, sambutan, itu tangannya itu cemasnya terlihat. Artinya apa? Dedek Lesti belum sepenuhnya move on dari peristiwa ini. Jadi peristiwa itu masih membekas ya di memorinya dia. Nah, ini ada uniknya juga pemirsa ya. Bilar selama press con, kalau pemirsa perhatikan itu bahunya terentang lebar ya. Kemudian ketika bicara bahunya ngangkat ke atas. Ini menunjukkan ada suatu kepercayaan diri atas diri Bilar terkait dengan kasus ini. Ini agak unik karena Bilar ini kan jelas-jelas tersangka dan ada bukti dia melakukan KDRT kepada Bilar. Harusnya ada gestur rasa bersalah di situ yang ditunjukkan dengan tubuh yang agak menutup ya, karena ini kan kasusnya menimbulkan rasa malu, rasa bersalah. Nah, yang unik juga bajunya pemirsa. Bajunya ini kok, kalau bajunya ini pilihan Bilar, mengapa? Ini kan baju ya pemirsa. Ini baju, di mana baju ini menunjukkan gambar orang yang sedang berusaha melindungi diri dia, dan orang ini terlihat terpojok ya, sehingga supaya tidak dilukai dia tangannya sampai melindungi kepalanya. Apakah baju ini simbol dari representasi yang dirasakan oleh Bilar, bahwa dia merasa dipojokkan, merasa diperlakukan tidak adil ya? Apalagi kan Pak Kapolres sempat bilang untuk memberi keadilan bagi kedua belah pihak. Nah, apakah Bilar merasa diperlakukan tidak adil? Kendati konflik rumah tangganya yang mulai menemukan titik terang, Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata masih terus menuai berbagai kritik dari warga jagat maya. Bagaimana tidak? Usai memutuskan untuk berdamai dan kembali ke pelukan suaminya, sederet selebritis pun ramai-ramai ikut menguliti kehidupan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar. Meskipun memendam rasa kekecewaan terhadap keputusan yang diambil oleh Lesti, sederet rekan artis seperti Fitri Karlina, Caca Fredrika, dan Indra Bekti nyatanya harus tetap menerima hal apapun yang menjadi pilihan Lesti. Mau bagaimanapun, Lesti dan Bilarlah yang mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dalam drama rumah tangga mereka.
Dan seperti inilah berbagai tanggapan yang diluapkan oleh beberapa selebritas. Rata-rata para pelapor mengutip Crime Lab itu tujuannya melaporkan pelaku bukan untuk memanjarakan tapi untuk menjerakan. Jadi tidak heran kalau kemudian dia mencabut laporannya. Ya aku udah feeling ini pasti akan damai, akan mencabut karena seorang Dede nggak akan mungkin tega melihat orang yang disayang, even itu sudah melakukan ya kekerasan untuk dia pasti memaafkan. Yang pastinya ya aku sih bersyukur karena permasalahannya kan sudah selesai ya, mereka berdamai. Apapun itu kan dari kemarin aku sudah bilang kembali lagi keputusan dari Neng Lesti. Yang tahu berat tidaknya, yang tahu permasalahan rumah tangga mereka, ya kembali lagi kan Lesti kan dengan Bilar. Jadi kalau akhirnya mereka berdamai, ya aku bersyukurlah karena tidak perlu mengulur-ngulur waktu gitu ya, secepat mungkin biar cepat selesai, biar semuanya tenang, biar masyarakat juga kembali tenang juga, karena kan ini ya namanya juga public figure ya, semua pasti menyedot atensi luar biasa. Dengan adanya perdamaian seperti ini ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Apapun itu pasti mereka yang menjalani, karena kan namanya kehidupan rumah tangga itu kan sangat private ya. Ibaratnya kan kita itu hanya penonton. Kalau memang akhirnya tidak sesuai mungkin dengan harapan kita sebagai penonton, ya namanya juga kayak kita nonton film, kadang ada yang pro dan kontra, ada yang senang dengan endingnya, ada yang nggak suka dengan endingnya. Ya wajar, tapi kan kembali lagi yang menjalani mereka berdua. Kalau aku sendiri ya alhamdulillah permasalahan ini sudah selesai. Untuk orang yang punya kebiasaan misalkan memukul, kita juga harus kasihan sih sama orang ini. Kenapa? Jangan-jangan dia hidup atau dibesarkan dalam keluarga yang mungkin seperti itu gitu loh, mungkin ya gitu. Jadi kan memang ada yang harus diperbaiki dan harus ada yang diputus. Jangan sampai itu nular ke anaknya gitu. Tapi sebagai perempuan pun juga harus pintar. Kalau memang beneran sayang sama pasangannya, bukannya hanya ya kan rumah tangga nggak cuma I love you, you love me ya gitu kan. Tapi gimana caranya kita bisa mengembangkan potensi maksimal yang ada dalam diri pasangan kita, dan kekurangan pasangan kita itu apa yang harus ditambal, bukan ditutupin ya, bukan faking, bukan ngebohongin kayak enggak aku suamiku baik gitu, padahal enggak. Jangan. Tapi kalau memang ada sesuatu yang sakit dalam tanda kutip, ya harus disembuhin gitu. Buat siapa? Buat kebaikan suami istri bersama. Ya saya bukannya kecewa tapi menyayangkan aja gitu. Alangkah baiknya kalau mungkin misalnya ini karena sudah dia proses seperti ini, mungkin tunggu prosesnya dulu seperti apa gitu kan. Tapi kalau ya sekali lagi ini kan keputusannya kan di tangan mereka gitu, dan sebenarnya makanya dari awal saya tuh nggak pernah, Lesti kamu tuh harus begini, kalau setiap ditanya harusnya tuh begini, harus begitu tuh nggak pernah saya ngomong gitu, karena Tuhan yang bisa membolak-balikan hati orang kan. Dan saat ini ternyata benar gitu, bahwa ya akhirnya bisa terjadi seperti sekarang ini, dia bisa cabut laporan karena memang ini delik aduan. Jadi ya itu adalah udah haknya masing-masing ya, haknya Lesti khususnya gitu, dan keluarga pasti. Hukum KDRT kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya, dalam perspektif hukum Islam, ini sesuatu dosa hukumnya. Bahkan penganiayaan tidak diperbolehkan bagi siapapun, bahkan bagi agama manapun. Kekerasan di rumah tangga tidak dibenarkan, dan ketika dilakukan bagi suami terhadap istrinya dalam keras rumah tangga tidak dibenarkan, dan ini perbuatan yang sangat zalim yang tidak dibenarkan dalam agama kita, agama Islam. Selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi to Me.